Nah, habis makan duduk santai kayak gini. Setelah duduk santai teman-teman itu membayangkan ataupun merasa-rasakan ya teman-teman. Aduh, kira-kira sensasi datang gak nih? Kira-kira sensasi hadir gak nih? Akhirnya tubuh kita itu merespon ya teman-teman. Sistem tubuh kita itu merespon. Nah, hadirlah sensasi di situ, hadirlah sensasi tidak nyaman lagi, sensasi medisnya hadir lagi, sensasi was-wasnya hadir lagi ya kan. Itu yang namanya psikomatis teman-teman. Lalu gimana? Lalu apakah berbahaya Mas Adin? Tidak. Tidak sama sekali ya teman-teman. Tidak berbahaya dan tidak membuat tidak membuat mati juga teman-teman. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu tidak berbahaya sama sekali, tidak menyebabkan kematian, cukup bisa ditangani oleh diri kita sendiri ya teman-teman. Lalu semua itu ditanganinya dengan apa? Kita menangani dulu ya, saya menangani bahkan sampai sekarang menangani anxiety ataupun psikomatis itu saya tuh selalu berpikir normal ya teman-teman, selalu berpikir wajar. Dan untuk untuk psikomatis itu saya mengalihkannya dengan pemikiran-pemikiran yang bahagia, pemikiran-pemikiran yang membuat saya senang, dan melakukan aktivitas yang membuat saya bahagia, membuat saya senang. Itu kayak misalkan mancing ataupun jalan-jalan teman-teman. Itu sangat penting ya untuk menyembuhkan anxiety dan psikomatis. Itu jalan-jalan, misalkan melakukan hobi-hobi yang teman-teman suka, melakukan hobi-hobi yang teman-teman senangi, itu bisa menyembuhkan anxiety dan psikomatis. Kalau untuk menyembuhkan asam lambungnya ataupun GERD-nya, itu teman-teman cuma tinggal menjaga pola makannya saja teman-teman. Tinggal menjaga asupannya ya, itu teman-teman. Dan jangan lupa sering-sering minum air hangat ya teman-teman, air putih hangat, minimal sehari itu 8 gelas gede ya kalau bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk asam lambungnya ataupun GERD-nya. Dan untuk psikomatis dan anxiety-nya itu ditanganinya dengan sering-sering teman-teman jalan-jalan, sering teman-teman melakukan kegiatan yang menyenangkan ya. Apapun itu teman-teman, apapun itu kegiatan yang membuat teman-teman itu senang, membuat teman-teman itu bahagia, lakukan saja ya teman-teman. Jalan-jalan ataupun pokoknya apa aja ya teman-teman yang membuat teman-teman bahagia, membuat teman-teman itu senang. Yang penting hal-hal yang positif aja ya teman-teman, jangan hal yang negatif. Ya seperti itu teman-teman, nggak usah ribet ya, nggak usah dipikirin berlebih teman-teman. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu tidak berbahaya sama sekali ya teman-teman, bahkan bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri. Yang penting teman-teman itu semangat, yang penting teman-teman itu tekadnya kuat. Gangguan asam lambung itu akan cepat sembuh ya teman-teman. Karena penting sekali ya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Itu penting sekali dari jalan-jalan, misalkan melakukan kegiatan yang menyenangkan, melakukan kegiatan yang membuat kita bahagia. Itu penting sekali teman-teman. Ini satu lagi teman-teman ya, jadi yang nggak kalah pentingnya itu cuek ya teman-teman. Rasa cuek ataupun pokoknya intinya cuek ya. Cuek itu ataupun masa bodoh itu sangat penting sekali buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ya. Misalkan dari sensasi, misalkan ada sensasi nih, atau sensasi tidak nyaman ataupun kelayangan ataupun perut begah, intinya cuek aja teman-teman. Ini sensasi tidak berbahaya, asam lambung kan tidak berbahaya ya. Tanamkan dalam hati teman-teman bahwa asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu tidak berbahaya. Tanamkan dalam hati teman-teman ya. Jika itu sudah ditanamkan ya di hati teman-teman, semuanya itu akan terasa kembali lagi ya teman-teman. Semua itu akan kembali normal lagi. Misalkan ada sensasi, kalau misalkan dicuekin, itu datangnya nggak lama ya teman-teman. Saya dulu sepengalaman